Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita berbicara wacana, sebetulnya apa sih aspek yang menunjang keutuhan sebuah wacana? Kalau kita sebelumnya membahas kohesi, di pertemuan kali ini kita akan membahas koherensi. Koherensi merupakan salah satu aspek wacana yang tidak kalah penting dari kohesi. Koherensi menunjang keutuhan makna wacana. Kalau suatu wacana tidak memiliki koherensi, maka hubungan yang seharusnya ada dalam wacana menjadi tidak logis. Sebetulnya, apa ya koherensi itu? Saya mengambil sebuah teori yang mengatakan bahwa koherensi adalah kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks atau tuturan. Teori tersebut menurut Brown dan Yule dalam Mulyana, 2005-50. Lalu, apa sih tujuan dipakainya koherensi dalam sebuah wacana? Tentunya, tujuan dipakainya sebuah koherensi dalam wacana agar tercipta struktur dalam wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Sifat serasi yang bagaimana? Maksudnya, serasi sesuai, cocok, harmonis antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Lalu yang kedua tadi runtut. Runtut itu bagaimana? Maksudnya urut, sistematis, tidak terputus-putus, tapi saling bertautan, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, logis. Logis itu maksudnya masuk akal, wajar atau jelas, dan mudah dimengerti. Rangkaian kalimat yang tidak memiliki hubungan bentuk atau makna secara logis, maka tidak bisa teman-teman dikatakan sebuah wacana. Lalu, teman-teman, dalam struktur wacana, koherensi ini sangat diperlukan keberadaannya karena untuk mengaitkan, untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keutuhan. Keutuhan yang bagaimana, teman-teman? Keutuhan yang koheren tersebut dijabarkan oleh adanya hubungan-hubungan makna yang terjadi antar unsur bagian secara sistematis, secara semantis. Lalu, apa hubungan-hubungan tersebut? Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hubungan yang berkaitan dengan hasil analisis saya nanti. Yang pertama, teman-teman, di sini ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat, kalimat pertama merupakan sebab, kalimat berikutnya merupakan akibat. Teman-teman, koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama yang merupakan sebab. Lalu kalimat berikutnya menyatakan akibat. Teman-teman, untuk contohnya nanti kita langsung ke hasil analisis saja ya. Kita lanjut ke hubungan yang kedua, yaitu hubungan sarana hasil. Apa itu hubungan sarana hasil? Hubungan sarana hasil, kalimat pertama sama dengan sarana untuk memperoleh yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Jadi, teman-teman, koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama. Kalimat pertama itu menyatakan sarana untuk memperoleh apa yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Yang berikutnya, teman-teman, gagasan kalimat pertama sama dengan kalimat berikutnya. Itu disebut dengan hubungan parafrastis. Hubungan parafrastis ini dinyatakan dengan gagasan di mana gagasan tersebut terletak di kalimat pertama, lalu dinyatakan secara lain, secara yang berbeda di kalimat berikutnya. Kita langsung masuk ke contoh ya, teman-teman. Masih dengan teks yang sama. Di sini saya mengambil teks yang berjudul PPKM diperpanjang, masyarakat hidup rukun dengan COVID. PPKM kembali diperpanjang dari 7 sampai 13 September 2021. Keputusan ini diambil lantaran kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah. Pemerintah mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, tanggal 8 bulan 9 tahun 2021, Luhut menyebutkan bahwa virus corona tidak akan bisa hilang dalam waktu dekat. Sehingga ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdamai dengan COVID. COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat.
dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Karena ini akan berubah dari pandemik ke epidemik. Ujar Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, tanggal 6 bulan 9 tahun 2021. Masyarakat kini harus lebih bersiap dan berhati-hati, lantaran harus mulai memberanikan diri untuk melakukan aktivitas berdampingan dengan COVID. Luhut juga menjelaskan bahwa PPKM yang dijalankan telah membawa hasil yang positif. Hingga sekarang, banyak daerah-daerah yang turun statusnya dari daerah PPKM 4 menjadi daerah PPKM 3 dan 2. Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi kunci untuk mengarungi pandemi. Dengan tubuh yang sehat, maka kemungkinan untuk terkena penyakit lebih sedikit. Hal yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Lindungi diri dan orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, teks tersebut akan saya analisis berdasarkan teori koherensi yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Pada kalimat PPKM kembali diperpanjang dari 7 sampai 13 September 2021, keputusan ini diambil lantaran kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah. Pada kedua kalimat tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa di situ terjadi hubungan koherensi hubungan alasan sebab. Apa buktinya? Kita perhatikan pada kalimat pertama. Kalimat pertama di situ merupakan kalimat yang menjadi alasan, sedangkan kalimat kedua di situ merupakan kalimat yang menjadi penyebab dari kalimat pertama. Perhatikan teman-teman. PPKM kembali diperpanjang dari 7 sampai 13 September 2021 itu merupakan alasan. Alasan dari apa? Dari penyebabnya apa? Adanya alasan tersebut. Penyebabnya kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah. Jadi, karena kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah, maka diberlakukan PPKM yang diperpanjang dari tanggal 7 sampai 13 September 2021. Kita masuk ke kalimat berikutnya. Keputusan ini diambil lantaran kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah. Pemerintah mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Teman-teman, pada kedua kalimat tersebut mengandung hubungan koherensi sebab akibat. Perhatikan teman-teman, kalimat pertama, keputusan ini diambil lantaran kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah merupakan sebab. Sedangkan kalimat kedua, pemerintah mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, itu merupakan akibat. Coba kita perhatikan bersama. Penyebab dari pemerintah mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada adalah karena kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah, yaitu tercantum di kalimat pertama. Kalau kita balikan, kenapa? Apa dampaknya dari kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa daerah? Dampaknya atau akibatnya adalah pemerintah mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Jadi, kedua kalimat tersebut di situ mengandung hubungan koherensi sebab akibat. Kalimat berikutnya teman-teman, dikutip dari wartaekonomi.co.id, Luhut menyebutkan bahwa virus corona tidak akan bisa hilang dalam waktu dekat. Sehingga ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdamai dengan COVID. Teman-teman, di dua kalimat tersebut mengandung hubungan koherensi sebab akibat. Coba kita perhatikan, di kalimat pertama, di situ menjadi kalimat yang penyebab. Sedangkan di kalimat kedua, itu merupakan akibat dari kalimat pertama. Apa akibatnya dari virus corona tidak bisa hilang dalam waktu dekat? Akibatnya, orang yang bernama Luhut dalam kalimat pertama meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdamai dengan COVID. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Masyarakat kini harus lebih bersiap dan berhati-hati, lantaran harus mulai memberanikan diri untuk melakukan aktivitas berdampingan dengan COVID. Dalam kedua kalimat tersebut, tercantum hubungan koherensi alasan sebab. Kenapa? Karena, perhatikan, di kalimat pertama tersebut mengandung makna alasan. Sedangkan pada kalimat kedua itu mengandung
sebab mengandung penyebab. Kalimat berikutnya, COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Teman-teman, dalam kalimat ini terdapat hubungan koherensi sebab akibat. Yang mana sebabnya? Yang mana hubungan sebabnya? Yaitu terletak pada kalimat COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Itu yang menjadi penyebab dari kalimat kedua. Apa? Akibat dari kalimat pertama, yaitu kita perlu menyiapkan diri untuk hidup berdampingan atau hidup bersama COVID-19. Kita masuk ke kalimat berikutnya. Luhut juga menjelaskan bahwa PPKM yang dijalankan telah membawa hasil yang positif. Hingga sekarang, banyak daerah-daerah yang turun statusnya dari daerah PPKM 4 menjadi daerah PPKM 3 dan 2. Berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman, kalau di kedua kalimat ini mengandung hubungan koherensi sarana dan hasil. Yang mana yang merupakan sarana, yaitu kalimat pertama. Luhut juga menjelaskan bahwa PPKM yang dijalankan telah membawa hasil yang positif. Hasilnya apa? Hasilnya ada di dalam kalimat kedua. Hingga sekarang, banyak daerah-daerah yang turun statusnya dari daerah PPKM 4 menjadi daerah PPKM 3 dan 2. Jadi, pada kalimat pertama, di situ merupakan sarana. Yang menjadi sarananya apa? Yang menjadi sarananya adalah PPKM yang dijalankan. Hasilnya apa? Hasilnya, hasil dari PPKM yang telah dijalankan tersebut, yaitu membawa hasil yang positif. Ada di kalimat kedua. Hasil positifnya apa? Hasil positifnya, daerah-daerah yang turun statusnya, yang asalnya daerah tersebut merupakan PPKM 4, menjadi daerah PPKM 3 dan 2. Berikutnya, pada kalimat menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi kunci untuk mengarungi pandemi. Di situ mengandung hubungan koherensi alasan sebab. Yang mana alasannya? Alasannya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Lalu, apa penyebabnya? Penyebabnya di situ kunci untuk mengarungi pandemi. Jadi, penyebab kita bisa mengarungi pandemi, alasannya adalah dengan menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Berikutnya, pada kalimat dengan tubuh yang sehat, maka kemungkinan untuk terkena penyakit lebih sedikit. Pada kalimat ini, terkandung hubungan koherensi sebab akibat. Yang mana yang merupakan sebab? Dengan tubuh yang sehat. Yang mana yang merupakan akibat? Kemungkinan untuk terkena penyakit lebih sedikit. Jadi, maksudnya pada kalimat tersebut, akibat sebab dari tubuh yang sehat mengakibatkan kemungkinan terkena penyakit itu sedikit. Penyebab dari tidak mudah terkena penyakit adalah tubuh yang sehat. Masuk ke kalimat yang terakhir, teman-teman. Di sini ada kalimat, hal yang terpenting tetap patuhi protokol kesehatan. Lindungi diri dan orang-orang di sekitarmu. Pada kedua kalimat tersebut, mengandung hubungan koherensi parafrastis. Di sini sebetulnya sedang membahas tema yang sama dengan pengulangan kalimat yang berbeda. Temanya apa? Temanya adalah menjaga diri dari COVID-19. Dengan kalimat yang berbeda. Kalimat pertama, hal yang terpenting tetap patuhi protokol kesehatan. Kalimat kedua, lindungi diri dan orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, demikian penjelasan hasil analisis wacana aspek koherensi dari saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi, tetap jaga jarak, ingat 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.